Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada minggu kedua ini Ibu bisa mengajar kalian kakak-kakak kelas 8, khususnya mengajar seni budaya. Pada video ini Ibu akan menjelaskan tentang penerapan ragam hias pada benda keras. Nah, materi ini bisa kalian lihat di buku paket kalian bab pertama. Penerapan ragam hias pada benda keras dibagi menjadi beberapa bagian. Ada konsep dan prosedur gambar model, alat dan bahan menggambar model, teknik menggambar model, atau alam benda. Konsep dan prosedur menggambar model. Nah, kita harus tahu dulu nih pengertiannya. Menggambar model adalah kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Nah, sebelum kalian menggambar model, pastilah kalian harus ada dulu nih modelnya. Mau itu modelnya berupa makhluk hidup atau benda mati juga tidak apa-apa. Yang penting kalian harus punya modelnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kalian juga harus tahu nih prinsip-prinsip dalam menggambar model. Nah, kalian juga harus bisa mengidentifikasi model gambar. Selain itu, kalian juga harus mengetahui unsur-unsur dalam menggambar model. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam menggambar model. Ada 4. Yang pertama, komposisi. Komposisi itu adalah cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi ini dibagi menjadi 3. Ada komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Nah, penjelasan tentang jenis-jenis komposisi ini bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 8. Di situ sudah lengkap ya, ada pengertiannya dan ada gambarnya juga. Prinsip yang kedua yaitu proporsi. Proporsi ini adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang diamati. Nah, ini contohnya. Jadi, kalian harus tahu ya perbandingan ideal dan harmonisnya antara bagian benda. Misalkan gelas dan teko atau dengan apel. Nah, itu harus tahu nih perbandingan ukurannya. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan ini adalah keselarasan antara benda gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Nah, ini contohnya. Jadi, penempatannya itu harus seimbang. Nah, nanti pas digambarnya juga harus sama. Jangan beda ya. Prinsip yang terakhir adalah kesatuan. Keserasian dalam pengaturan objek gambar. Nah, jadi prinsip-prinsip dalam menggambar model itu ada 4 ya. Tadi komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Nah, lalu sekarang kita mengidentifikasi model gambar. Ini contohnya. Pertama, ini ada gambar seperti tempat pensil berbentuk tabung lah pokoknya. Ini kayak tas berbentuk tabung ya. Nah, kalau yang kedua ada gambar jeruk. Nah, ini ada gambar air mineral dalam kemasan botol. Nah, kita identifikasi struktur bentuknya apa. Nah, yang tabung, ini bentuknya tabung. Nah, jeruk bentuknya apa?
lingkaran atau bulat ya. Nah, sedangkan untuk air mineral dalam botol ini bentuknya tabung. Nah, jadi cara mengidentifikasi model gambar itu seperti itu. Kita lihat struktur bentuk dasar dari benda tersebut. Sekarang pencahayaannya. Nah, kalau yang pertama ini pencahayaannya kalau dilihat ini kan ada bayangannya nih. Nah, berarti dari belakang nih cahayanya nih, bayangannya di sini agak gelap. Berarti ini cahayanya dari belakang. Nah, kalau yang ini jeruk, kita lihat nih di sini ada cerah-cerah gitu. Pantulan cahaya, berarti di sini cahayanya dari depan. Sedangkan kalau yang ini, yang air mineral dalam botol, ini sama dari depan ya pencahayaannya. Nah, sekarang kita identifikasi karakter bahannya. Nah, ini bahannya kalau kita lihat dari rotan ya, atau dari alam. Kalau jeruk dari apa? Dari biji. Kenapa dari biji? Karena pertama kan jeruk itu bermulanya tuh dari biji ya. Nah, dari biji baru mulai tumbuh menjadi pohon jeruk, kemudian jadi buah jeruk. Nah, terus kalau ini nih, nah ini bahannya dari plastik. Jadi, insya Allah nanti kalau misalnya ada soal-soal mengidentifikasi gambar model atau model gambar, kalian sudah bisa ya. Contohnya seperti di slide ini. Unsur-unsur dalam menggambar model. Ada garis, bidang, tekstur, bentuk, gelap terang. Nah, ini contohnya. Nih garis nih yang di sini. Gelap terangnya seperti apa? Ini gelap, ini terang. Jadi arsirannya kalian harus tahu ya gelap terangnya. Nah, ini bentuknya, bulatnya seperti apa? Teksturnya. Nah, ini kan agak kalau tekstur apel dia itu kan lebih apa ya, kayak licin gitu. Nah, ini bidangnya, bidang untuk menggambarnya. Lalu ada alat dan bahan menggambar model. Nah, ini yang pertama ada kertas, pensil warna, cat air, penghapus, pensil, dan krayon. Teknik menggambar model, alam benda. Nah, yang pertama kalian harus siapin dulu nih objek gambar model alam benda yang akan digambar. Pertama kalian siapkan objeknya. Yang kedua, membuat sketsanya, yaitu membentuk atau menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi bentuk dan objek yang digambar. Jadi bentuk dasarnya seperti apa, kalian buat sketsanya pakai pensil. Nah, lalu udah dibuat sketsa, kalian berikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaannya. Yang keempat, buatlah detail pada setiap objek. Yang kelima, perjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai model. Yang keenam, penyelesaian akhir gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing benda yang digambar. Alhamdulillah, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.